materi acara pada pagi hari ini. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan kita suatu petunjuk sehingga kita bisa pada jalan yang benar, yakni Adinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara. Acara kita pada pagi hari ini yaitu kuliah tamu dengan tema penerapan kalkulus dan aspek geometrisnya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Wahib sekaligus pembuka pada acara pagi hari ini. Yang ketiga yaitu doa yang nantinya acara akan ditutup dengan inti dari acara pagi hari ini yaitu kuliah tamu yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Aris Alvan dan disampaikan langsung oleh pemateri yaitu Bapak Dr. Eryadi MSI. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, ila hadinya wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf sebelumnya, saya ralat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan kita tampilkan video lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan FMIPA, Bapak Wahib, SAG, SSI, MMPD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada yang terhormat Bapak Dr. Eryadi MSI, pada yang terhormat Bapak Aris Alvan MSI, Bapak Ibu dosen di
Universitas Filfat, serta para mahasiswa peserta kuliah tamu pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita dapat bertemu secara virtual dengan bantuan Zoom dalam rangka ikut bersama-sama menghadiri kuliah tamu pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, serta para mahasiswa yang saya hormati, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aryadi MSI yang berkenan untuk memilih kami di Fakultas MIPA Universitas Filfat ini sebagai pengabdian masyarakat beliau dengan mengadakan kuliah tamu dengan tema penerapan kalkulus dan aspek geometrisnya, sehingga ini merupakan kebanggaan bagi kami Fakultas MIPA Universitas Filfat Lamongan. Bapak, Ibu, serta para mahasiswa sekalian, kegiatan pada pagi hari ini dihadiri oleh mahasiswa Universitas Filfat. Di samping itu ada beberapa dari universitas lain, Unisla, ada Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, ada IAIN Kediri, Universitas Dharma Andalas Padang, ITB, IKIP PGRI Bojonegoro, ITK, ITS, dan ITERA. Dari Universitas Filfat yang hadir, dari Prodi Matematika 16 mahasiswa, Prodi Fisika 2 mahasiswa, Prodi Biologi 3 mahasiswa, Teknik Mesin 12 mahasiswa, Teknik Informatika 23 mahasiswa, Teknik Elektro 1, Pendidikan Bahasa Indonesia 4, Pendidikan Kimia 4, Ilmu Hukum 1. Sementara dari Unisla 1 dari Pendidikan Matematika, kemudian Universitas Komarudin Gresik 1 dari Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 9 dari Prodi Matematika, IAIN Kediri Tadris 1 dari Tadris 1, kemudian Universitas Dharma Andalas Padang cukup jauh ini dari Prodi Matematika 1 mahasiswa, ITB 3 mahasiswa, IKIP PGRI Bojonegoro 1 mahasiswa dari Prodi Matematika, kemudian ITK 7 dari Prodi Matematika, ITS 1 dari Prodi Matematika, ITERA 1 dari Prodi Matematika, total sementara ini yang hadir adalah 94 mahasiswa. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada salah menyebut nama, saya tadi mengikuti MC-nya, mohon maaf. Yang terhormat Bapak Dr. Eridani MSI, tadi agak ada kekeliruan dalam menyebut nama. Bapak-bapak dan Ibu serta para mahasiswa yang berbahagia, kegiatan ini cukup penting, cukup berarti di dalam rangka untuk membuka tabir ilmu pengetahuan. Kalau dulu waktu saya kuliah itu, kalkulus itu merupakan salah satu mata kuliah yang agak sulit, agak rumit, tapi insya Allah di akhir-akhir ini mata kuliah kalkulus tidak menjadi hal yang menakutkan, tetapi mungkin menyenangkan, apalagi nanti Bapak Dr. Eridani akan menyampaikan kaitannya dengan bagaimana penerapan kalkulus. Mungkin dengan kita mengetahui bagaimana cara penerapan kalkulus dan aspek geometrisnya, maka kita akan lebih senang, lebih cinta untuk lebih memperdalam mempelajari. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya Bapak Dr. Eridani, bahwa di Universitas Filfat ini ada 4 fakultas dan ada 10 prodi, dan baru saja berdiri, baru 4 tahun berjalan, sehingga perlu adanya sharing
informasi-informasi dari perguruan tinggi yang lain dalam rangka untuk meningkatkan peran serta meningkatkan kualitas mahasiswa dan juga pada penerapan dosen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan saya bahwa kegiatan ini adalah sebuah embrio yang kemudian tidak putus sampai di sini, tetapi nanti akan diteruskan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan kita harapkan bahwa kegiatan ini, Bapak Dr. Eridani, ini adalah membuka pintu untuk kita kerjasama dengan baik. Syukur-syukur nanti dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara Fakultas MIPA Universitas Filsafat dan Fakultas MIPA Universitas Airlangga Surabaya, sehingga nantinya terjalin kerjasama yang baik dengan bantuan atau dengan bantuan Bapak Dr. Eridani ini. Kita harapkan nanti akan terjalinnya kerjasama antara dua fakultas di dua universitas ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Eridani yang telah berkenan untuk memilih universitas kami untuk sebuah salah satu perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat. Kegiatan ini akan bermanfaat bagi semua kesempatan kali ini, bagi Filsafat dan bagi Bapak Dr. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat untuk mengikuti kuliah tamu penerapan kalkulus dan aspek geometrinya. Dengan demikian, pada pukul 8.16 ini, kegiatan kuliah tamu ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulai. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wahid SKG SSI MMPD selaku Dekan FMIPA. Mohon maaf saya sampaikan kepada Dr. Eridani MSI apabila di depan tadi ada salah saya penyebutan dalam nama maupun gelar. Oke, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu acara inti. Nanti akan dimulai sebelum doa. Jadi nanti kita berdoa dulu, baru acara inti yang akan dipimpin atau dimoderatori oleh Bapak Aris Alfan MSI. Untuk doa kepada rekan saya, Abdillah Hamdan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما واسعا وزدنا علما مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita ada pada acara inti, yaitu kuliah tamu dengan tema penerapan kalkulus dan aspek geometrisnya. Nantinya kuliah tamu ini akan dimoderatori oleh Bapak Aris Alvan, MSI, dan pemateri yaitu Dr. Eridani, MSI. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada beliau, Bapak Aris Alvan, MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngasih sehat, semangat semua ya, Bapak Ibu, adik-adik semua peserta kuliah tamu pada pagi hari ini. Semoga kita semua sehat semua. Saya menyapa dulu Bapak Dr. Eridani. Sehat Bapak? Iya, matur nuwun doanya. Ya, masih still going strong. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya sebagai Ketua Prodi Matematika Universitas Filsafat, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Departemen Matematika FST UNER yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Untuk ketertiban acara pada pagi hari ini, saya mohon kepada peserta selama jalannya acara untuk di-mute suaranya agar tidak mengganggu suara dari pemateri nantinya. Langsung saja mungkin akan saya sampaikan CV dari beliaunya, Bapak Dr. Eridani. Beliau adalah Bapak, namanya Bapak Eridani. Beliau tinggal di Forum Dinari, Universitas Erlangga. Kemudian beliau menempuh S1-nya dari Universitas Erlangga juga, dari Sarjana Matematika, kemudian melanjutkan di S2 ITB pada tahun 1995 sampai 1998, kemudian melanjutkan
program doktoralnya di ITB juga, yaitu pada tahun 2000 sampai 2005. Selain itu, beliau juga saya tadi membaca beliaunya sempat mengambil postdoktoral di Pakistan, ya Pak. Di Pakistan. Kemudian beliau juga join research dengan Kyoto University, kemudian staff exchange Bahria University Islamabad, juga pelatihan MIPA dasar di ITB tahun 1995. Beliau juga banyak menulis tentang ruang more, Pak. Tentang ruang more. Iya, leres. Sampai nama beliau di Zoom tadi saya lihat Bapak Eridani More gitu. Saking setianya dengan ruang more. Seperti itu. Begitu, dan banyak pengalaman riset-riset yang lainnya. Saya kemarin juga sempat lihat di Sinta, beliau citasinya luar biasa tinggi. Di tahun 2020 kemarin sudah sampai hampir menyentuh angka 500 atau bahkan 500 lebih, sekitar 500-an kemarin saya lihat. Semoga tahun-tahun selanjutnya akan terus naik seperti itu, Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang penerapan geometri dan aspek geometrisnya. Saya juga mohon bimbingannya, Bapak. Ini kami juga mungkin belum banyak tahu tentang yang sebenarnya bagaimana kalkulus itu. Nanti ini alokasi waktunya, materi akan disampaikan 30 menit cukup, Bapak? 7, bahkan bisa kurang. Yang penting diskusi. Oh, enggak, diskusinya. Kita akan memperbanyak diskusi pada pagi hari ini. Acara ya sekitar 30 menit seperti itu, nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi kalau bisa 30 menit, kita pakai 30 menit. Kalau bisa lebih panjang diskusinya, kita bisa memperpanjang. Seperti itu. Kita banyak diskusi. Jadi pagi hari ini kita siapkan fokus, semua peserta. Kita fokus pada acara untuk bisa belajar tentang penerapan kalkulus dan juga aspek geometrisnya. Mungkin itu, Bapak. Bisa dimulai, Bapak. Matur nuwun. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Eridani. Kepadanya kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat terdengar? Pak, sampun terdengar jelas. Matur nuwun. Ini kita tetanggaan ya. Saya di Gresik, Universitas Bilfat di Lamongan kalau tidak salah. Betul nggih? Oke. Saya terkejut dengan peserta yang cukup banyak itu, bahkan sampai dari luar kota segala. Ini pasti kolega-kolega moderator yang dulu ikut sekolah di Bandung mungkin ya. Oke. Makalah ini terkait dengan sudut pandang mahasiswa dan dosen pengajar kalkulus ya. Jadi saya tidak berpretensi untuk menghasilkan topik-topik riset dari kalkulus gitu. Kalaupun ada topik-topik riset di sini, itu pun terkait pengajaran kalkulus ya, bukan kalkulus sendiri. Kalkulus ada juga yang bisa dibuat untuk riset, tapi tidak cukup di sini. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu aspek penting dari kalkulus ya. Gambar ini kalau kita terjemahkan dalam tulisan gimana? Coba. Nah, itu apa tuh? Grafik ini gimana? Kalau kita terjemahkan dalam tulisan, apa itu? Grafik di gambar ini mencapai maksimum pada saat X sama dengan C. Itu ya, grafik ini ya. Kemudian nilai maksimumnya adalah FC. Terus apa lagi? Itu garis merah yang mendatar itu apa? Garis singgung
gradiennya adalah F aksen C. Nah, gitu ya. Nah, karena garisnya mendatar, berarti apa? Garis yang mendatar itu berapa toh gradiennya? 0 ya. Itu berarti F aksen C sama dengan 0. Nah, itu. Nah, keterampilan membaca gambar dan menuliskannya dalam bentuk teorema, katakanlah, itu amat sangat penting. Demikian pula, kalau ada tulisan dalam bentuk teorema, kemudian menyajikannya dalam sketsa gambar, itu juga sangat penting ya. Nah, dari gambar ini, saya punya teorema yang berikut ini. Nah, itu ya. Teorema yang pertama menyatakan jika F mencapai maksimum di C, kemudian F aksen C itu ada, maka pasti sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini cukup kalkulus. Cukup kalkulus ya. Nah, apalagi? Ya sudah ini aja. Gitu. Ini sudah cukup. Cuman masalahnya untuk rekan-rekan yang mengambil mata kuliah analisis real, pasti juga perlu tahu bagaimana buktinya. Oke, buktinya dalam buku kalkulus standar itu sering disajikan. Tapi menjadi pertimbangan para pengajar atau para tutor, pasti kan ada tutor ya di kalkulus ya. Apakah perlu buktinya disajikan? Gitu. Nah, itu akan jadi bahan pertimbangan. Oke. Dari gambar ini menuju tulisan ini itu sudah sangat memadai untuk keterampilan dasar mahasiswa peserta kalkulus. Ya, ini amat sangat bagus. Tapi kita memang perlu sedikit membuktikan. Coba kita buktikan yang pertama, okay? Nah, misalkan F itu mencapai maksimum di C. Saya pilih 2 buah titik di sekitar C, di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Ya cukup dekat lah. Saya pilih sebarang gitu aja, P sama Q. Nah, pembagian antara P dan C itu menghasilkan hasil bagi diferensial yang positif. Juga pembagian antara Q dan C menghasilkan hasil bagi diferensial yang negatif. Kalau P mendekati C, maka kita akan dapat turunan C dengan menggunakan turunan F di C dengan menggunakan limit kiri. Turunan F di C itu positif atau tidak negatif. Dengan menggunakan limit kanan, ya, dengan menggunakan limit kanan, yaitu membuat Q bergerak menuju C, kita akan mendapatkan turunan F di C itu tidak positif. Nah, dengan menggabungkan kedua sifat tadi, turunan F di C itu tidak negatif, turunan F di C itu tidak positif. Ya, tidak bisa tidak bahwa turunan F di C itu pasti sama dengan 0. Pernah dengar trikotomi ya? Kalau dia tidak positif, dia tidak negatif, berarti dia 0. Kalau dia 0, dia positif, tidak 0 dan tidak positif, berarti dia negatif dan seterusnya begitu. Oke? Trikotomi pasti sudah ada. Nah, sekarang saya ingin mengaplikasikan teorema ekstrim tadi, ekstrim interior tadi. Kita mulai dengan yang ini. Saya punya F dan G itu punya turunan di interval buka A, B. Ini masih amat sangat matematis ya, terapannya masih nanti. Oke. Saya punya F dan G yang punya turunan di interval buka A, B. Kalau saya definisikan H sebagai kombinasi linear G dan F, karena F dan G punya turunan, maka H juga punya turunan. Akibatnya karena dia punya turunan, pasti dia kontinu. Karena H tidak konstan, pasti H mencapai ekstrim di situ. Kan dia punya turunan dan kontinu. Seperti teorema yang tadi pertama, maka dia pasti mencapai ekstrim. Nah, ekstrimnya saya sebut sebagai T0, maka saya punya turunan H di T pasti sama dengan 0. Seperti yang tadi ya. Apa ini gunanya? Nah, ini dia. Teorema yang tadi, yang saya buktikan pakai H tadi, itu sudah ditulis oleh Augustin Louis Cauchy di Perancis ya, sekian ratus tahun yang lalu, mungkin 300 tahun yang lalu mungkin ya. Itu. Nah. Oke, ini masih belum kelihatan apa ini maknanya. Nah,
saat saya memilih G sebagai fungsi identitas, saya ulangi, saat saya memilih G sebagai fungsi identitas, dalam hal ini GT sama dengan T, maka saya punya teorema yang bawahnya itu. Teorema yang bawahnya itu bilang, ini teorema Lagrange itu sebagai situasi khusus untuk teorema Cauchy. Dia bilang katanya kalau dia punya turunan di AB, maka saya punya C1 di antara A dan B yang bersifat seperti itu. Ini juga belum jelas ini ya. Ini belum jelas. Ini apa maknanya? Tapi coba kita lihat. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi titik A dan titik B itu dihubungkan oleh sebuah garis. Biasa disebut sebagai garis sekan, ya. Biasa disebut sebagai garis sekan. Nah, dari situ pasti akan bisa ditemukan, asalkan grafik fungsinya itu punya turunan, ya, pasti akan bisa ditemukan satu atau dua titik di antara A dan B, sehingga garis singgung di titik tersebut itu sama gradiennya dengan garis yang menghubungkan A dan B. Itu saja. Ini teorema ini terlihat lugu ya, terlihat lugu. Kok cuman begitu aja? Oke, tapi secara geometris jelas. Ini dia. Jadi teorema Lagrange itu cuman bilang begitu aja. Cuman bilang begitu aja. Oke, sekarang kita bisa melihat aplikasinya. Oke ya. Nah, tapi nanti masih ada satu lagi yang kurang. Coba lihat garis biru itu. Kalau saya lakukan animasi di garis biru tersebut, oke. Kalau saya lakukan animasi di garis biru tersebut, maka saya punya apa? Maka garis yang menghubungkan A dan B tadi itu sejajar dengan sumbu X ya. Saya lakukan animasi dan saya buat garis biru tersebut sejajar dengan sumbu X. Akibatnya garis A ke B itu mendatar, sejajar dengan sumbu datar. Nah, garis yang singgung di P1, di titik P1 dan P2 juga akan sejajar. Apa itu artinya? Artinya berarti saya punya sebuah garis singgung yang sejajar sumbu datar. Berarti F aksen C1 sama dengan 0. F aksen C2 juga sama dengan 0. Ini dia maknanya. Ya, nah, ini dia maknanya. Oke, ini saya agak gagap teknologi. Ini kenapa tiba-tiba ada garis merah muncul ini? Saya enggak tahu ini ya. Oke, saya akan coba lagi. Ini ceritanya ya. Ini gimana buktinya? Wah, tadi sudah ya. Yang penting ini gambarnya. Sekarang saya mau aplikasinya. Menaksir. Taksirlah nilai akar 2. Taksirlah nilai akar 2. Ini kita semua sudah tahu ini ya, tentang taksiran ini. Oke, bentar. Saya ingin membuat ini jadi saya tidak bisa membesarkan, saya harus membesarkan dari sebelah sana ya. Oke, coba kita lihat kalau kita menaksir nilai akar 2. Saya memilih fungsi dt sama dengan akar t. Ya, tapi t-nya saya pilih antara 1 dan 2. Nah, menurut teorema nilai rata, maka saya akan punya apa nih? C di antara 1 dan 2 yang bersifat seperti itu tadi. G2 min G1 dibagi 2 min 1 sama dengan G aksen C. Itu menurut teorema nilai rata-rata ya. Nah, setelah saya hitung, ternyata apa? Akar 2 itu bisa didekati oleh 1 plus per 3. Itu ya, dari sini. Ini hitung-hitungan biasa ya. Hitungan biasa,
akar 2 itu bisa didekati oleh 1 plus sepertiga. Nah, seberapa teliti? Ya, ini relatif ya, relatif. Kenapa begitu? Karena galat penaksiran, jadi selisih antara akar 2 dan 1 plus sepertiga, itu lumayan kecil ya, kurang dari 1/6 ya. Jadi kurang dari berapa tuh? Kurang dari 0, berapa? Enggak tahu saya. Saya kurang tahu ini 0,1 berapa ya. Ini lumayan kecil juga. Lumayan kecil juga ya. Jadi taksiran akar 2 oleh 1 plus per akar 3 lumayan bagus. Nah, sekarang begini, bagaimana kalau kita ingin menaksir dengan cara yang lebih teliti? Oke, kita masih pakai GT, tapi kita pilih intervalnya ya. Bagaimana kalau GT itu kita terapkan di interval tutup 49,50. Nah, kita hitung menggunakan teorema nilai rata, saya akan punya C di antara 49 dan 50 yang menghasilkan ekspresi yang paling atas itu ya. Terus dengan melakukan substitusi, kemudian dengan beberapa perhitungan sederhana, kita lihat bahwa akar 50 itu ternyata kan sama dengan 5 akar 2. Nah, ternyata kita menghasilkan akar 2 itu bisa ditaksir oleh 1 plus sepertiga plus 56,693, dan luar biasanya taksiran itu teliti sampai 3 angka desimal. Ya. Sampai 3 angka desimal. Coba kita perhatikan galat yang terjadi. Kan itu 0,000144. Nah, yang 000 itu kan berarti taksirannya teliti kan? Nah, jadi teliti sampai 3 angka desimal. Nah, ini dia. Taksiran untuk akar 2 ternyata bisa kita peroleh. Itu hanya gara-gara teorema nilai rata-rata ya. Nah, ini contoh-contoh soal. Taksirlah akar 5. Itu diberi petunjuk, akar 5 itu bisa ditaksir dengan fungsi G, bisa di interval 4,5, juga bisa di interval 80,81. Kenapa saya milih 80,81? 81 itu adalah kuadrat murni, 80 sendiri sama dengan berapa? 4 kali akar 5. Nah, saya berharap taksiran untuk akar 5 di interval 80,81 menghasilkan nilai yang bagus, menghasilkan nilai yang lebih teliti. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang sifat fungsi. Kita waktu di kalkulus sering bilang bahwa kalau sebuah fungsi f turunannya sama dengan 0, maka fungsi f tersebut adalah fungsi konstan. Kita membayangkannya kalau f aksen S sama dengan 0, maka integral f aksen S ds sama dengan integral 0 ds. Integral f aksen S ds itu sama dengan fs, kemudian integral 0 ds itu sama dengan c. Akibatnya akibatnya fs sama dengan c. Ya, boleh juga, tapi integral 0 ds sama dengan C itu ya keliru. Karena integral itu sendiri adalah apa? Luas ya. Jadi integral 0 ds ya sama dengan 0 mestinya ya. Nah, jadi f aksen S sama dengan 0, maka f konstan itu tidak bisa menggunakan integral. Coba kita lihat. Kita gunakan lagi apa namanya? Teorema nilai rata Lagrange tadi ya. Jadi saya ambil X di antara A dan B, bisa juga X-nya adalah B. Kemudian di antara A dan X saya pilih S. Kenapa bisa dipilih? Tadi pakai teorema Lagrange tadi ya. Sehingga F aksen S itu sama dengan Fx min Fa per X min A. Nah, karena F aksen X sama dengan F aksen S sama dengan 0, maka Fx sama dengan Fa untuk semua X. Nah, apa itu artinya? Saya tulis FA itu sama dengan C, maka Fx sama dengan C untuk semua X di antara A dan B. Nah, itu dia. F adalah fungsi konstan ya. Ini sering tidak disadari oleh para mahasiswa kalkulus di tahun pertama. Artinya apa?
Artinya teorema nilai rata-rata itu memang perlu diajarkan di sini ya, tapi tanpa bukti tentu saja ya. Teoremanya dituliskan, kemudian bagaimana membacanya, bagaimana memberikan ilustrasi teorema tersebut, itu lebih penting. Yang lebih penting lagi, bagaimana cara memakai teorema tersebut untuk problem-problem yang disajikan dalam soal latihan kalkulus. Itu yang paling penting. Nah, itu sebabnya sketsa grafik itu adalah sebuah keterampilan yang mutlak diperlukan oleh mahasiswa yang mengambil kalkulus. Karena apa? Sekitar 3 semester kemudian masih ada kalkulus, tapi kalkulus kok ubah banyak. Nah, nanti keterampilan untuk sketsa grafik lebih lagi perlu dipertajam, ya. Walaupun di kalkulus ubah banyak, kita pasti akan memerlukan paket program untuk menggambar, ya. Gitu. Nah, sekarang grafik fungsi. Nah, grafik fungsi. Saya punya fungsi yang ternyata turunannya itu positif terus untuk setiap titik di daerah asal. Itu fungsi seperti apa yang turunannya positif terus? Coba kita periksa. Saya punya P dan Q di antara A dan B. Nah, berarti menurut teorema nilai rata-rata saya punya F aksen S dengan S di antara P dan Q, sehingga F aksen S itu sama dengan FQ min FP per Q min P. Nah, karena F aksen S tidak negatif, maka FP kurang dari sama dengan FQ. Fungsi seperti apa itu? Nah, coba fungsi apa ini? Kita tahu ini adalah fungsi naik ya. Jika P kurang dari Q, maka FP kurang dari sama dengan FQ. Jadi kita menggunakan teorema nilai rata-rata untuk menyatakan bahwa fungsi yang turunannya tidak negatif itu pasti fungsi naik ya. Kalau yang turunannya sama dengan 0 itu fungsi konstan. Fungsi konstan saya anggap sebagai fungsi naik. Bahasa teknisnya fungsi konstan itu bukan fungsi naik tapi fungsi yang tidak turun. Katanya begitu ya. Ini akal-akalan bahasa saja. Oke, aljabar. Bagaimana ini untuk menentukan berapa banyak akar dari suatu polinom? Akar dari suatu polinom. Pertama, kita pastikan bahwa polinom P ini punya akar. Nah, polinom P ini punya akar. Kita tahu bahwa P0 sama dengan min 3, P2 sama dengan 7. Nah, berdasarkan teorema nilai antara, pasti ada C di antara 0 dan 2, sehingga PC sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita tidak perlu tahu bukti teoremanya, tapi kita tahu bahwa polinom itu kan fungsi kontinu. Ya, coba perhatikan ini. Polinom P itu kan dia melalui titik 0, min 3, kemudian menuju titik 2,7. Perhatikan itu. Melalui titik 0, min 3 sampai ke titik 2,7. Berarti apa itu? Ya, titik yang pertama berada di bawah sumbu datar, titik yang kedua berada di atas sumbu datar. Nah, karena polinom adalah fungsi kontinu, berjalan dari bawah sumbu datar menuju titik di atas sumbu datar, suatu saat kelak pasti akan memotong sumbu datar. Di mana? Ya enggak tahu. Nah, ini saya sebut sebagai titik C,0 itu tadi, ya. Itu rahasianya di situ. Akibatnya pasti P pasti punya akar, ya di C itu tadi ya. Karena dari 0, min 3 menuju 2,7 pasti pernah akan mencapai titik C,0. Enggak tahu C-nya yang mana, gitu ya. Nah, itu dia. Oke, jadi kita pastikan bahwa P punya akar. Berapa banyak? Coba kita lihat. Coba sih saya ingin tahu bahwa misalkan dia punya 2 akar. Kita tahu polinom derajat 3 itu paling banyak punya 3 akar ya. Coba kita lihat. Misalkan dia punya 2 akar. Berarti saya beri nama akarnya C1 dan C2, maka PC1 sama dengan 0, PC2 sama dengan 0.
Menurut teorema Rolle tadi apa? Pasti akan ada S di antara C1 dan C2 yang bersifat P aksen S sama dengan 0. Ya. P aksen S yang bersifat sama dengan 0. Nah, P aksen S kan sama dengan 3S kuadrat plus 1. Yang jelas-jelas lebih besar sama dengan 1. Nah, ini adalah suatu kontradiksi. Simpulan apa yang bisa kita ambil? Berarti polinom ini punya paling banyak satu akar real. Ya. Kalau menurut teorema fundamental aljabar dia punya 3 akar, berarti polinom ini, polinom P ini punya 1 akar real dan 2 akar kompleks. Bagaimana mencarinya? Wah, ini bukan urusan kalkulus, ini urusan aljabar ya. Ini dia untuk menduga-duga akar. Oke? Nah, ini sendiri saya tutup dengan dengan kumpulan soal latihan yang luar biasa aneka ragamnya. Bahkan coba kita lihat, saya akan bahas soal yang kedua. Nah, buktikan bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Gimana caranya? Saya misalkan Gx itu sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Maka saya pastikan G itu adalah fungsi kontinu yang punya turunan di seluruh R. Ya. Nah, hebatnya apa? Gx sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Menggunakan aturan rantai, G aksen X sama dengan 0 untuk semua X. Berarti Gx adalah konstanta. Oke? Berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan C untuk suatu konstanta C. Dengan mengambil X sama dengan 0, saya pastikan C-nya sama dengan 1. Itu dia. Jadi kita belajar trigonometri lewat kalkulus. Ya, nah, itu sekedar contoh. Saya kira cukup, tidak banyak-banyak. Monggo kita diskusi, karena di tempat kami kalkulus adalah barang yang sangat serius, mata kuliah layanan. Jadi di tempat kami di matematik itu mempersiapkan kalkulus adalah sesuatu yang sangat penting, gitu, karena melibatkan banyak sekali dosen. Dan ada satu rahasia untuk saya bagi dengan Anda semua. Walaupun kalkulus itu sangat penting di tempat kami dan hampir semua dosen mengajar kalkulus, saya tidak mengajar kalkulus. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas materi yang telah diberikan. Monggo dipersilakan, mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Boleh raise hand atau menulis di kolom chat, boleh. Monggo silakan. Mohon maaf, ini tadi saya tidak menduga pesertanya ada juga yang dari luar matematika. Jadi saya tidak menyiapkan yang kalkulus yang informal, nggih. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya berharap pertanyaannya ya pengajaran kalkulus, tapi kalau mau pertanyaan tentang riset di sekitar kalkulus boleh juga, tapi saya tidak menjanjikan bisa menjawab dengan baik. Monggo. Monggo dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya? Monggo. Bertanya silakan sebutkan nama, asalnya dari mana. Ada yang ingin bertanya? Pemalu semua ini. Iya, Bapak. Mungkin saya sedikit bertanya, Pak G. Ya, boleh. Saya G. Untuk mungkin memancing pertanyaan dari teman-teman.
Kalau melihat dari judulnya, Pak, dari judulnya penerapan dari kalkulus, saya melihat bagaimana tanggapan dari para peserta itu harapannya dapat kayak penerapan yang real gitu, Pak, yang diaplikasi. Oke. Seperti itu, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bapak. Oke. Itu ada pertanyaan di kolom chat yang kalau dihubungkan dengan statistika dan peluang, di mana kira-kira harus dikoneksikan, dimulai dari mana? Oke, ini pertanyaan yang cukup real saya kira. Oke, saya mohon izin pada moderator untuk menjawab ini ya. Iya, Bapak, monggo, silakan. Kalkulus itu kalau dihubungkan dengan statistika, berarti kita harus belajar macam-macam fungsi distribusi, ya? Fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi yang paling gampang itu ya yang kontinu. Kalau fungsi yang diskrit, kalau kita lihat, contoh misalkan, saya punya distribusi Poisson dan binomial. Teorema limit sentral mengatakan bahwa distribusi Poisson dan binomial, kalau sampelnya berukuran hampir tak hingga, secara teknis itu artinya sampelnya lebih dari 30. Ya, saya pernah belajar di statistik matematik. Secara teknis kalau sampelnya lebih dari 30, maka bentuk distribusinya yang kotak-kotaknya itu distribusi frekuensi itu pasti akan normal. Kalau distribusi ubah ininya sampelnya dikurangi min dibagi standar deviasi. Kenapa bisa begitu? Itu yang disebut sebagai teorema limit sentral ya. Teorema limit sentral, semua yang belajar statmat pasti terkenal itu teorema limit sentral itu ya. Kalau dia dikurangi sampelnya dikurangi min kemudian dibagi standar deviasinya, pasti hasilnya adalah sebuah sampel yang berbentuk normal baku, katanya begitu. Nah, dari normal baku ini kita pasti bisa mencari min-nya. Nah, kebetulan karena distribusi normal baku ini simetris, maka min-nya pasti sama dengan median, pasti sama dengan modus. Pasti sama dengan modus. Nah, modus itu adalah nilai tertinggi kan? Nilai tertinggi, nilai terbanyak yang muncul. Nah, kalau dalam kasus distribusi diskrit yang berubah menjadi distribusi kontinu ini tidak lain dan tidak bukan adalah turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0 ya. Nah, itu sendiri untuk teorema limit sentral itu akan menghasilkan bagaimana cara mencari min, median, dan modus secara cepat. Nah, sekarang bagaimana menghasilkan distribusi kontinunya, banyak sekali pengalaman. Beberapa distribusi kontinu, kalau jenengan pernah lihat buku-buku statistik matematik yang paling bagus, lupa saya. Ini terkenal sekali bukunya. Sujana, Pak. Graybill dan Duane-Bose itu yang paling klasik tahun 40-an. Ada lagi yang ditulis oleh 2 orang itu. Nah, di situ distribusi kontinu itu bisa kita latihkan kepada mahasiswa untuk mencari min dan mediannya atau juga modusnya ya. Kalau modus terpaksa enggak di sini mediannya itu menggunakan integral ya. Nah, itu sekedar untuk bagaimana cara memanfaatkan teorema limit sentral ya. Ini. Oke, sekarang ada 2 pertanyaan. Boleh saya baca, Pak Moderator? Oke. Kalkulus. Kenapa kalkulus secara umum hanya berasal dari 2 teorema awal tadi, Pak? Oke, good. Teorema yang paling terkenal di kalkulus itu teorema ekstrim interior tadi. Turunan pertama sama dengan 0. Itu yang paling terkenal ya. Benar, memang ya hanya ini yang paling bagus, yang paling umum ya.
Sebelum ini, apa itu kalkulus? Kalkulus isinya hanya menggambar grafik sebelum ini. Ya, sebelum teorema ekstrim itu hanya menggambar grafik. Kalaupun kita lanjutkan dengan hitung-menghitung, itu isinya hanya mencari turunan. Nah, mencari turunan banyak sekali tekniknya, ya, banyak sekali tekniknya. Ada yang pakai aturan rantai. Aturan rantai sendiri macam-macam, yang biasa ditulis sebagai teori substitusi, ya. Jadi carilah turunan sin 2x, 2x sama dengan u, maka du per dx sama dengan 2. Jadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, memang benar, memang hanya 2 teorema ini saja, ya. Jadi sebelum teorema ekstrim interior itu isinya hanya perhitungan, mulai dari memperkenalkan sistem koordinat, kemudian menggambar grafik, dan sistem koordinat sendiri ada 2 yang populer di kalkulus, yaitu sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Di tempat kami polar ini biasa diselenggarakan ditinggal, ya, ditinggal di semester 3 atau 4. Itu. Jadi kalkulus sendiri, kalkulus yang paling banyak dipakai ya teorema ekstrim interior ini, turunan pertama sama dengan 0. Nah, sesudah ini baru macam-macam. Tapi di tempat kami kalkulus itu kan 1 tahun. Nah, di semester berikutnya masih ada lagi 2 teorema yang terkenal, yaitu teorema fundamental kalkulus 1 dan 2. Nah, itu turunan dari f aksen x itu sama dengan fx yang kayak gitu itu. Nah, menghitung luasan. Nah, teorema yang terkenal jadi total untuk kalkulus tahun pertama itu ya hanya teorema ekstrim interior tentang turunan pertama sama dengan 0 dan teorema fundamental kalkulus. Mengapa buku kalkulus begitu tebal? Aplikasinya yang banyak. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau bikin inti dari kalkulus secara teoritis ya cuma teorema ini tadi, ekstrim interior, teorema nilai rata-rata, kemudian teorema fundamental kalkulus. Oke, kira-kira begitu jawabannya. Matur nuwun. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Silakan bertanya, mungkin ada yang mau berdiskusi. Oh, ini ada pertanyaan dari Jazilatul Maghfiro. Seperti apa contoh penerapan kalkulus di kehidupan nyata, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Ya yang paling gampang maksimum minimum. Coba ini ya. Saya punya permen, bentuknya itu seperti bola. Untuk menarik perhatian anak-anak, bungkusnya saya buat seperti kerucut. Boleh kan? Saya ulangi. Saya punya permen bentuknya seperti bola. Bentuknya seperti bola. Untuk menarik perhatian anak-anak kecil, permen itu saya bungkusi satu-satu. Saya bungkusi satu-satu, tapi bentuknya kerucut. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan ya? Oke. Carilah bungkus yang paling ekonomis. Gimana? Jawabnya gimana? Carilah bungkus yang paling ekonomis. Tuh anak saya di belakang nyaut, kecil. Oke. Gimana cara membacanya lewat kalkulus? Saya punya permen bentuknya bola, bungkusnya berbentuk kerucut. Carilah bungkus yang paling ekonomis. Gampang itu. Ada 2 itu ya. Misalkan saya punya permen ukurannya diketahui. Berarti apa? Carilah kerucut dengan volume minimal yang bisa membungkus bola tersebut. Ya, berarti jari-jari bola sudah diketahui kan? Nah, nanti ukuran dari kerucut itu sudah menggunakan jari-jari bola tadi. Kemudian dicari minimumnya, minimum volumenya.
Atau kerucutnya sudah diketahui kapasitasnya, volumenya. Kemudian kerucutnya sudah diketahui, artinya tinggi kerucut dan jari-jari alas sudah diketahui. Carilah permen yang berukuran maksimal yang bisa masuk ke situ. Jadi kerucutnya sudah diketahui, kemudian carilah bola yang paling besar yang bisa dibungkus oleh kerucut tersebut. Nah, itu cara maksimal minimal itu, ya. Nah, terus apalagi? Gampang. Laju-laju yang berkaitan gitu misalkan, ya. Saya punya sebuah pelabuhan, kemudian saya punya kapal dari arah berlawanan, 2 buah kapal dari arah berlawanan yang saling mendekat menuju pelabuhan itu. Oke, jarak masing-masing kapal ke pelabuhan bisa diketahui. Tapi jarak antara 2 buah kapal relatif, apakah perubahannya bisa diketahui? Kenapa begitu? Karena jarak antara kapal ke pelabuhan itu bukan sebuah masalah. Tapi jarak antara 2 buah kapal amat sangat penting. Karena mereka berkomunikasi langsung, tidak lewat pelabuhan. Itu ada di buku kalkulus Stewart atau Purcell, ya. Ya, kalau Anda nanti membuat bahan ajar topik kalkulus, mohon laju-laju yang berkaitan itu dimasukkan juga. Jadi jarak antara 2 buah. Kalau yang dalam bahasa sederhana itu 2 buah benda, satunya diam, satunya bergerak mendekati. Oke. Berapa jarak perubahan jarak antara kedua benda tersebut? Itu sudah umum, ya. Tapi kalau 2 buah benda, dua-duanya sama-sama bergerak, saling mendekati atau saling menjauhi, berapa perubahan jarak antara keduanya relatif? Itu amat sangat penting untuk diketahui, karena kedua benda yang sama-sama bergerak itu biasanya berkomunikasi. Kekuatan sinyal antara kedua benda yang bergerak itu ditentukan oleh jarak relatif antara mereka berdua. Nah, itu sangat penting. Nah, itu sudah ada di situ. Posisi relatif 2 buah benda bergerak. Monggo. Ya, Pak, ini melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya sepertinya, Pak, dari Yeva Kurniawati. Kalau dihubungkan dengan statistika dan peluang, di mana kira-kira harus dikoneksikan? Dimulai dari mana? Ya. Tadi sudah saya senggol sejenak. Teknik-teknik dalam statistika matematik itu kan memerlukan integral dan turunan. Ya. Dikoneksikannya, kita harus mulai belajar bermacam-macam distribusi yang kontinu. Kalau distribusi diskrit, ya, distribusi diskrit itu harus diubah ke kontinu. Syaratnya sampelnya harus banyak. Itu yang disebut sebagai penerapan teorema limit sentral. Nah, begitu ketemu distribusi diskrit yang paling populer itu ada 2. Ada 2, ya. Distribusi gamma dan distribusi normal. Nah, gamma sendiri macam-macam. Nanti ada yang jadi distribusi, ada yang jadi distribusi lupa saya, Pareto atau Gombel atau apa macam-macam. Daftar distribusi paling lengkap ada di buku Mode, Graybill and Bush itu, ya. Berikut mean mediannya. Nah, dari situ kita akan bisa mempelajari kelakuan distribusi tersebut. Tapi sayangnya kita hanya bisa bergerak di ranah teoritis untuk statistika ini, ya. Nah, distribusi kontinu itu sudah disediakan tabel probabilitasnya. Nah, aplikasinya di situ. Gitu. Oke, monggo. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Eka Budi Nurhidayah. Pertanyaannya, dalam bidang teknik informatika, kalkulus bagian limit digunakan untuk membuat artificial intelligence atau AI. Itu teorinya bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Kebetulan saya enggak ngajar artificial intelligence. Jadi mungkin saya bisa serahkan ke rekan saya, ya. Tapi artificial intelligence atau AI ini kalau enggak salah ini lewat saya punya yang namanya buku teori informasi, ya. Teori informasi.
Kita harus belajar tentang apa ya? Lupa saya. Fungsi logaritma. Kalau tidak salah fungsi logaritma. Itu bagian limit. Wah, ini cocok ya, bisa dijadikan bahan diskusi untuk selanjutnya ya. Itu bagian limit itu amat sangat diperlukan. Jadi kebetulan artificial intelligence yang di sini, yang teori informasi ini ada dua topik. Yang pertama adalah probabilitas di situ, dan kemudian juga konsep limitnya. Tapi bagaimana detailnya? Waduh, saya tidak bisa jawab ini. Malu nanti kalau saya jawab lama-lama. Nanti tambah kelihatan ngelanturnya ya. Monggo, monggo. Ah, itu ada yang acungkan tangan. Monggo, silakan yang mengacungkan tangan bertanya. Ayu Rahmawati. Kan Ayu Rahmawati mau bertanya? Tidak, Pak. Oh, mungkin terpencet itu, Pak. Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Silakan kepada yang mau bertanya. Di chat, ya, ada sebentar. Ada pertanyaan dari Taufik Bagus Afandi. Bagaimana penerapan kalkulus di dunia nyata, tapi contoh penerapannya dibalik. Tadi kan dari dunia nyata ke perhitungan kalkulusnya. Sekarang dari kalkulus diterapkan ke dunia nyata. Begitu, Bapak. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Ini kalau dari kalkulus diterapkan ke dunia nyata yang tadi, yang maksimum minimum tadi. Yang maksimum minimum seperti kemasan yang paling ekonomis, kemudian jarak terpendek, kemudian apa lagi ya? Oh iya, tempat duduk yang paling enak di bioskop, gimana caranya yang paling pas untuk nonton bioskop. Saya minta izin waktu untuk ini ya, share gambar ya. Share gambar sebentar. Oke, monggo. Semoga sabar menunggu, nggih. Nggih, Pak, tenang, Pak. Monggo mungkin sambil menikmati kopinya masing-masing di sebelahnya, nggih. Oke, coba Anda lihat ya. Pernah lihat apa itu, pernah tahu apa itu pelangi? Nah, itu dia pelangi ya. Pelangi itu sebetulnya kalau kita lihat di gambar yang kiri, itu sebetulnya adalah pantulan sinar matahari ke titik air
Kemudian dari pantulan sinar matahari itu masuk ke titik air, kemudian dipantulkan kembali oleh titik air ke segala arah. Salah satunya ke arah mata seorang penonton di bawah ya. Mata seorang penonton di bawah. Nah, itu. Bagaimana cara melihat Cara melihat pelangi, yaitu pantulannya itu titik air itu kan cermin yang sempurna ya. Jadi sinar matahari pasti ke titik air pasti akan akan terpantul karena dia cermin. Karena sinar matahari itu kita masih ingat sinar putih itu sebetulnya terdiri dari apa? Mejingku hibiniu ya, merah, jingga, kuning, bla 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 gitu ya. Jadi begitu sinar matahari kena titik air, dia akan memantul ke sana, kemudian diterima oleh mata manusia. Yang diterima oleh mata manusia tentu enggak sinar putih matahari, tapi macam-macam, mejingku hibiniu tadi. Itu sebabnya pelangi berbentuk seperti itu ya, yang di atas itu. Nah sekarang, bagaimana ceritanya kok bisa sinar matahari mengenai titik air terus memantul? Sinar matahari, gambar bulat yang di atas, dari sisi dari titik A. Titik A bisa ke titik B. Lah kok titik B kok bisa ke titik C? Gimana? Dari titik A ke titik B oke, di dalam butir air ya, air hujan. Dari titik B kok bisa ke titik C? Ya, karena di titik B di situ saya punya garis singgung. Ya. Saya punya garis singgung. Akhirnya dari A ke B mantul garis singgung di titik B menuju B ke C. Kemudian setelah sampai C kok bisa mantul ke D? Ya karena di C situ ada garis singgung. Masih ingat sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Nah, kalau di C itu ada garis singgung, maka dari B ke C pasti akan balik ke B ke D. Nah, dari D bisa juga mantul, bisa juga langsung ke sang pengamat, to observer itu ya. Nah, itu dia. Sinarnya kan banyak sekali, ada kuning, hijau, merah, ungu. Dari A, B, jangan-jangan dari B langsung lepas ke sana, tapi pasti ada sebagian yang ke C, ada yang ke D, dan seterusnya. Itu yang pertama. Okay? Nah, sekarang yang kedua. Coba lihat gambar yang bawah itu, yang ada 40 derajat, 42 derajat, dan 51 derajat. Kemudian dua titik itu kalau saya anggap sebagai layar bioskop. Coba lihat, dua titik yang di bawah itu. Dua titik yang di atas. Gambar bawah ya. Itu kalau saya anggap sebagai layar bioskop, kalau si orangnya tambah maju, maka angka 51 derajat dan angka 42 itu pasti akan membesar. Ya, pasti akan membesar kan? Nah, akibatnya itu sementara selisihnya berapa itu? 9 derajat ya. Kalau dia maju pasti akan membesar lebih dari 9 derajat ya. Pasti akan begitu. Atau kalau terlalu maju pasti akan mengecil lagi. Nah, kalau dua titik di atas itu saya anggap sebagai layar bioskop, orang itu pasti akan mencari posisi untuk nonton layar bioskop, sedemikian hingga selisih antara sudut yang atas dan bawah itu yang paling maksimal. Itu adalah posisi paling enak untuk nonton bioskop. Itu kira-kira seperti itu. Okay? Nah, ini yang contoh yang remeh saja. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Pertanyaan dari Reza. Izin bertanya, Pak, bagaimana caranya agar kami tertarik pada bukti-bukti pada teorema kalkulus seperti itu, Pak? Ya, mungkin nggak tertarik. Iya. Ini bukan pertanyaan untuk mahasiswa kalkulus, ini untuk tutor atau dosen kalkulus ini harusnya. Karena menurut saya
bukti teorema itu bisa diberikan, bisa juga tidak. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita pakai teorema ini. Gimana kita mengilustrasikan teorema ini. Nah, bukti pada teorema kalkulus ini amat sangat penting kalau kita sudah belajar di semester 4 ke atas. Kenapa begitu? Dengan cara belajar bukti ini, kita sudah mulai bertanya-tanya. Kalau fungsi ini satu variabel, buktinya seperti ini. Kalau fungsinya dua variabel, peristiwa apa yang terjadi? Nah, itu dia. Kalkulus itu kan ada yang 2 variabel, ada yang 3 variabel, dan aplikasinya luar biasa banyak. Kalau Anda sudah nemu problem sejenis, tapi dimensinya amat sangat besar, pada saat itu Anda akan tertarik dengan teorema sekaligus buktinya. Tapi biasanya, kalau problemnya besar-besar itu, tertarik untuk mencari teoremanya yang sejenis, dan aplikasinya. Kalau pertanyaannya seperti itu, ini kayaknya calon dosen atau jangan-jangan memang sudah jadi dosen. Ini pertanyaan mistik itu ya, tidak bisa dijawab dengan serta-merta. Gitu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa cerita teori yang cukup banyak. Ini saya merasa saya sedang cerita tentang pengajaran kalkulus, okay? Mohon maaf, jawabnya nggak lengkap. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Saifuddin, Teknik Informatika. Apa fungsi kalkulus dalam teknik informatika? Mungkin dia merasa itu, Pak. Saya itu teknik informatika, tapi kok dapat kuliah kalkulus seperti itu, Pak. Kenapa gitu? Seperti itu, Pak. Oke. Saya akan jawab ya. Jadi ceritanya matematika itu adalah pola berpikir, ya. Jadi saya tidak perlu kalkulus, tapi kenapa saya kok disuruh belajar kalkulus? Kita belajar sebab akibat. Kita juga belajar seperti ini. Jika saya belajar di malam hari, maka besok pas ujian saya akan lulus. Waktu kita belajar logika itu ya. Kalau saya besok lulus ujian, apakah itu berarti saya tadi malam belajar? Jawabnya kan tidak mesti kan. Hal-hal sederhana yang seperti itu mungkin perlu dipelajari di kalkulus. Ya. Itu sebabnya tadi sedapat mungkin saya titip pesan, teorema itu harus ada, tapi bagaimana mengilustrasikan gambarnya, bagaimana cara memakainya, itu yang penting. Itu sebabnya teman-teman di luar matematik itu tertarik untuk memakainya dan melihat bahwa teorema itu ternyata bisa diaplikasikan. Itu yang paling penting. Mungkin yang paling sederhana ya belajar logika itu tadi untuk berargumentasi. Mohon jadi perhatian bahwa teman-teman di Fakultas Hukum itu teori logikanya sama dengan di matematik ya, sama-sama 2 atau 3 SKS ya. Tapi mereka lewat mulut, kita lewat tulisan gitu. Dan sistem logikanya lebih banyak sampai melibatkan probabilitas segala macam. Jadi teman-teman di Fakultas Hukum itu luar biasa untuk belajar. Kalau jenengan mau jadi pengacara atau ya coba belajar logika dasarnya orang-orang filsafat R.G. Sukadio. Logika dasar, covernya berwarna hijau, bukunya ya sekitar 100 atau 120 halaman. Cocok itu untuk itu. Mungkin itu ya. Monggo. Oke, ini Pak selanjutnya. Oke Pak, ini mulai bertanya terus nih kayaknya. Jadi kalau merasa capek, lanjut. Monggo, silakan lanjut Pak. Oke. Pak, tips dan trik cara mudah belajar kalkulus dong. Apalagi kalau sudah integral rangkap 3, kepala saya sudah rasanya juga pecah jadi 3. Gitu, Pak. Oke. Aduh, kalau tips dan trik saya tidak bisa ngasih tahu. Lawang saya belajar kalkulus sejak tahun 87. Ya apa ya?
manjada wajada. Ya, siapa yang kerja keras ya itu yang dapat. Hukum alam, saya enggak tahu, nggih. Kalau tips dan trik, apalagi trik. Trik itu nanti setelah dapat nilai lulus dari kalkulus, ya nggak dipakai lagi. Gitu. Kecuali Anda cari uang dari situ, triknya akan dipakai seperti tukang sulap. Gitu. Kalau kita ngelihat di YouTube Amerika Got Talent itu, istri saya suka ngelihat tukang sulap lah itu. Mohon maaf kalau trik, karena saya belajar kalkulus itu untuk menghidupi anak dan istri, jadi nggak pakai trik. Ya tiap hari belajar kalkulus. Betul begitu, Mas Aris. Enggak, Pak. Kalau pakai trik nanti kapan-kapan trik saya nggak jalan, nanti anak istri saya nggak makan nanti. Iya, nanti kita yang disalahkan, Pak. Betul. Kalau tips dan trik kayaknya nggak ada, gitu. Kerja keras, saya nggak tahu. Monggo, lanjut. Ini apalagi kepala pecah jadi 3. Wah, jangan ruwet ini. Ya, Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Purnawan. Ada 2 pertanyaan ini, Pak. Yang pertama, saya tertarik dengan penaksiran nilai akar 5. Bagaimana Bapak bisa mengambil interval tertutup 45 dan 80-81? Apakah ada cara khusus untuk mencetuskan interval-interval tersebut? Bagaimana dengan penaksiran yang lainnya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar istilah kalkulus kuantum. Dari pengetahuan Bapak, apakah ada keunikan tersendiri sehingga tercetus kalkulus kuantum? Salam dari Herdi Penawan ITS, teman seangkatan Ibu Dery Triana. Teman istri saya ini. Oh, teman istrinya, nggih. Nggih. Monggo, Pak. Oke, ini. Kak, ini istri saya sampai nanya ini siapa namanya, Heri Purnawan. Heri Purnawan. Ya, dosen matematika Bilpa juga ada yang temannya istrinya Bapak, Pak. Iya. Ibu Nihaya, nggih. Oke, ini apa ini? Ini sudah ikut nimbrung ini. Oke, kalkulus kuantum. Saya buta huruf ini nggak bisa jawab. Aduh, bingung ya. Apa namanya kalkulus kuantum? Saya nggak tahu. Saya punya buku sejak 15 tahun yang lalu. Namanya quantum learning. Saya juga nggak paham cara belajarnya. Tapi dugaan saya yang namanya kuantum itu sebuah kejutan ya. Sebuah kejutan. Yang saya tahu aplikasi mekanika kuantum karena saya belajar integral operator nih. Ada di situ. Kuantum itu semacam kejutan ya. Jadi datangnya cepat terus ya begitulah. Tapi saya tidak berani bahas lebih jauh ya. Oke. Bagaimana menaksir akar 5 tadi? Kenapa saya ini yang pertama itu penyebaran ini bilangan kuadratik 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Oke. Sekarang 5 itu ada di mana? 5 ada di mana? Oke, 5 ada di dekat 4. Oke. Ada lagi yang lain? Ya saya enggak tahu. Coba kelipatan 5 ada enggak yang dekat dengan 16? Kelipatan 5 ada enggak yang dekat dengan 36? Oh, itu 35. Oke, 35. Tapi menghitung akar 5 lewat akar 35 itu sama dengan membuat kita jadi gliyeng karena sama dengan kita lawang akar 5 aja ingin kita taksir lah kok malah kita cari kerjaan dengan menghitung akar 7. Ya kan? Nah, jadi akar 35 bukan kandidat. Akhirnya saya nemu akar 80. Akar 80 itu yang mengandung 5. Dan tapi 5-nya itu kali 16. Jadi akar 80 itu sama dengan 16 kali berapa? 4 kali akar 5 ya. 4 kali akar 5. Nah, karena 80 dekat dengan 81, maka akar 5 bisa kita taksir di sekitar 81 tadi. Kita pakai akar 80. Nah, apakah ada yang lebih dekat lagi? Saya enggak tahu. Coba lihat itu. 11 kuadrat itu berapa? 121 ya. Apakah 120 bisa kita pakai untuk menaksir akar 5? Oke, 120 itu sama dengan berapa? 20 kali ini. Ada akar 5-nya, bisa jadi. Tapi apakah cukup masuk akal? Jangan-jangan akar 120 mengandung akar 2, mengandung ini itu. Nah, gitu. Mungkin sementara akar 80 yang paling masuk akal. Nah, sekarang
Bagaimana caranya untuk memeriksa akar-akar itu, ini, kenapa saya pilih 80, 81, kenapa? Ya satu-satunya jalan ya kita pilah satu-satu by hand, by bare hand, dengan tangan kosong. Kita lihat satu-satu. Wah, lah capek. Nah, coba saya mau cerita, jenengan pernah dengar namanya Leo Tolstoy, sastrawan Rusia di akhir abad ke-19. Leo Tolstoy itu dapat Nobel kesusastraan itu untuk salah satu novelnya yang berjudul Perang dan Damai, Anna Karenina juga. Leo Tolstoy itu mengedit tulisannya, mengedit bukunya itu sampai 15 atau 20 kali. Waduh, lah capek. Ya, saya enggak tahu, tapi yang namanya nyambut gawe ya capek. Gitu, kira-kira seperti itu. Bagaimana kok bisa nemu itu? Ya, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Waktu saya menyusun ini sekitar 3 hari yang lalu. Saya susun draft naskah ini sudah lama, sekitar 2 mingguan ya. Tapi sekitar 3 hari yang lalu, mungkin karena ada di pikiran saya ngimpi akar 80 dan 81 itu tadi. Kalau jenengan pernah lihat Kekuatan Otak, buku yang ditulis oleh Abdullah Pasiak, seorang anggota IJMI di Makassar. Itu ada sebuah pola pikir. Anda tahu, saat kita dapat problem, kemudian kita pikir terus. Kemudian saat kita istirahat makan, istirahat tidur, otak kita tetap bekerja. Otak kita tetap bekerja walaupun kita tidur. Karena otak itu tidak membedakan antara kenyataan dan khayalan. Semua yang masuk pikiran, semua yang ke otak, apakah itu khayalan atau pikiran, itu tetap diolah. Ya. Nah, jadi Anda pernah dengar Archimedes yang loncat dari bak mandi sambil telanjang terus teriak-teriak, saya nemu, pernah dengar nggak? Yang disuruh rajanya mengukur kualitas emas di mahkotanya ini asli apa palsu. Terus dia akhirnya nemu tentang massa jenis itu. Kalau emas dicelup itu nanti dia sampai loncat ke keluar dari bak mandi dalam keadaan telanjang, dia bilang, saya nemu. Nah, itu karena dia walaupun sambil santai berendam, itu pikirannya tetap bekerja. Jadi kenapa saya nemu akar 80-81 ya, mungkin karena 1-2 minggu ini saya dibuat sibuk oleh Mas Aris untuk cerita tentang materi ini. Jadi tiba-tiba saya nemu interval 80 dan 81. Interval yang lainnya monggo dicari sendiri dengan tangan kosong. Monggo. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan menarik dari Fatkur Rozikin. Seberapa penting kalkulus pada dunia engineering, Pak? Oke. Silahkan searching di Google, di beberapa web buku-buku gratis untuk mathematical engineering. Kalkulus bagian kecil di situ, karena mathematical engineering ada yang namanya fungsi khusus, ada yang kalkulus peubah banyak, dan ada fungsi kompleks. Kalau saya cerita seberapa penting, kalkulus nggak banyak, tapi Mohon maaf, Pak. Ada kesalahan teknis. Monggo dilanjutkan. Oke. Yang engineering atau buku-buku di web buku gratis ya, itu banyak. Nah, kalkulus itu seberapa penting ya, karena dibikin bukunya kalau tidak salah di ITB ada matematika rekayasa atau apa ya, 2 semester kalau tidak salah. Itu menandakan seberapa penting ya. Apalagi ada lagi yang namanya persamaan diferensial. Kalau tidak ada itu, dinamika kinematika partikel nggak akan bisa hidup ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, apalah dayanya kalau tidak ada persamaan diferensial. Ya. Oke. Nah, persamaan diferensial sendiri merupakan cabang dari kalkulus.
Oke, Bapak, terima kasih. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau saya sendiri, Pak, ingin tahu tentang kalkulus fraksional bagaimana, Pak? Bapak kelihatannya suka dengan kalkulus fraksional, Pak. Kalau integral fraksional saya suka. Itu adalah sebuah apa namanya? Kalau lihat itu adalah sebuah terapan dari apa namanya? Dari integral ya pada mekanika kuantum. Tapi kalkulus fraksional atau pemodelan fraksional di tempat kami ada ahlinya sendiri. Ada ahlinya. Saya enggak berani jawab, nanti takut keliru. Takut keliru, ya. Ada pertanyaan satu lagi dari Faiz. Izin bertanya, Pak, dari pengalaman yang Bapak yang belasan tahun berkecimpung di dunia kalkulus, bagaimana cara Bapak agar menarik mahasiswa untuk tertarik dan mau belajar kalkulus? Ini kayaknya dosennya ini, Pak. Oke, saya ulangi lagi, saya hanya mengajar kalkulus sekitar 2 atau 3 tahun, sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. Saya resign diganti oleh yang lain, mungkin karena alasan saya kurang terampil ini ya. Tapi saya tetap mengikuti untuk belajar kalkulus ya. Menarik mahasiswa untuk tertarik dan mau belajar kalkulus tidak bisa ya. Karena kalkulus di tempat kami ini wajib. Tertarik atau tidak tertarik harus dikerjakan tugasnya. Suka atau tidak suka harus dikerjakan soal ujiannya. Mau atau tidak mau ya harus garap tugas. Kalau kalau saran saya adakan saja seminar rutin di prodi Anda terkait 1 atau 2 soal terapan. Jadi contoh seperti yang tadi, 1 soal aja. 1 soal diberikan sebuah permen seperti yang tadi, permen bulat terus kemasannya berbentuk berbentuk kerucut. Tentukan kemasan paling ekonomis, terus ditempelkan di papan pengumuman. Siapa yang bisa jawab? Nah, itu aja. 2 minggu sekali ada 1 soal. Itu insya Allah nanti kalau sudah ngumpul, soalnya dikumpulkan jadi 1, kemudian adakan perlombaan untuk anak SMA. Nah, begitu diadakan perlombaan untuk anak SMA, para mahasiswa yang panitia itu SMA yang dekat-dekat situ aja, nggih. Para mahasiswa yang jadi panitia itu pasti akan belajar kalkulus. Nah, jadi gimana caranya agar tertarik untuk dan mau belajar kalkulus? Coba adakan lomba-lomba kalkulus untuk anak SMA begitu. Lombanya jangan cuman carilah maksimum dari ini, carilah minimum dari, tapi yang bahasa-bahasa umum. Ada sebuah benda bergerak kambing itu diikat di sebuah pagar berbentuk lingkaran. Nah, pagar tersebut panjang talinya 3 meter. Kemudian kambing tersebut bisa bergerak mengelilingi lingkaran. Artinya apa? Talinya bisa melewati pagar itu, Jadi dibawa kemanapun keliling, talinya mesti ngikut. Panjang talinya berapa? Tadi 3 meter gitu ya. Tentukan luas daerah yang bisa di-cover oleh kambing tersebut. Nah, begitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Luas daerah terbesar yang bisa di-cover oleh kambing tersebut. Mohon maaf, Pak, kesalahan teknis lagi. Ya, tidak apa-apa. Tadi ada pertanyaan lagi, Pak, satu lagi tentang perbedaan matematika dengan kalkulus, Bapak. Ini khawatirnya anak matematika juga tidak tahu jawabannya ini, Pak. Ya. Oke. Matematika itu lebih luas daripada kalkulus, nggih.
kalkulus adalah salah satu bagian matematika yang mempunyai terapan luas, terutama di fakultas teknik atau bidang yang lain. Ya. Nah, tapi apakah ada bagian matematika selain kalkulus yang bisa diterapkan? Ada. Aljabar linier itu banyak sekali bisa diterapkan. Ya. Nah, orang biasanya melihat geometri itu bagian dari kalkulus. Kenapa? Karena kalkulus kalau tanpa geometri, gimana cara ngomongnya? Pasti tidak menarik kalau cuman rumus-rumus begitu. Mending yang paling bagus itu apa? Bagaimana gambar dari masalah tersebut, kemudian cara menyelesaikannya dengan kalkulus, kemudian penyelesaian itu kembalikan lagi ke geometri. Nah, itu ide dasarnya, ide dasarnya seperti itu. Jadi matematika itu ada yang sangat murni, kalau Anda pernah lihat namanya analisis, ya, analisis real, analisis fungsional dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu pada dasarnya juga berasal dari kalkulus, tapi lebih dalam karena lebih menyoroti aspek teoritisnya. Ya. Monggo. Oke, mungkin itu Bapak belum ada pertanyaan lagi. Mungkin diberikan motivasi lagi, Pak. Apa sudah cukup motivasi sampai di sini, Pak? Lah, monggo. Oke. Kalau motivasi itu saya kira ya gimana ya? Sudah masuk di prodi matematika katakanlah, ya tidak ya harus belajar itu. Okay? Kalau saya mikirnya begini. Kenapa saya harus berpikir yang terlalu jauh untuk ilmu-ilmu seperti ini? Coba saya jalani dulu, nanti setelah menjelang kelulusan, insya Allah motivasi itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Gitu. Saya itu tidak ngerti yang namanya matematik itu gunanya untuk apa. Tapi mulai dengan saya melihat YouTube, kemudian melihat topik-topik perkuliahan di engineering, kemudian topik perkuliahan di biologi, itu saya lihat beberapa mulai banyak terapan kalkulus. Jadi motivasi itu mungkin ya gimana ya? Mending Anda alami sendiri, mending Anda alami sendiri, nanti akan muncul motivasi. Kalau saya inginnya sih motivasi muncul setelah kita mempunyai pengalaman sedikit. Kadang kalau nggak diberitahu nggak. Jadi harus diberitahu lewat pengalaman, kalau menurut saya. Oke, sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin dicukupkan sampai di sini, Bapak. Monggo, silakan. Mungkin sampai di sini dulu. Setelah ini akan kita foto bersama. Sebentar, ada satu lagi. Oh enggak, Pak. Ini cukup panjang pertanyaannya. Dari Jamilatun. Izin bertanya, Bapak. Saya Jamilatuna Mailina, pendidikan matematika dari Goro. Universitas PGRI Ronggolawe. Maaf. Kenapa di perkuliahan pendidikan matematika kita diberikan banyak mata kuliah kalkulus ya, Pak? Baik dari kalkulus 1, 2, banyak. Sedangkan nantinya yang diterapkan di dunia pendidikan dalam pelajaran matematika tidak dalam kalkulus itu sendiri. Begitu. Oke. Kalau yang diterapkan di dunia pendidikan dalam pelajaran matematika tidak sedalam kalkulus itu sendiri, berarti ilmu yang sebanyak itu kan bisa Anda gunakan dalam pekerjaan Anda yang baru. Apa itu pekerjaan Anda yang baru? Motivator. Nah, kalau ilmu kalkulus Anda tidak luas, bagaimana cara Anda memotivasi? Paling motivasi Anda yang paling jauh, gimana caranya agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan lulus kalkulus. Tapi kalau Anda belajar kalkulus sangat banyak, Anda bisa jadi motivator. Bagaimana membuat waduk dengan volume air yang paling banyak. Kalau ada air mancur masuk ke
tangki, kapan tangki tersebut akan meluap penuh, gitu. Kalau kecepatan masuknya air itu sekian sekian sekian. Hal-hal yang seperti itu memang tidak diajarkan di matematika. Tapi kalau Anda tulis dalam bentuk artikel 1 atau 2 halaman, kemudian Anda tempelkan di majalah sekolah atau papan pengumuman di dinding sekolah, itu akan jadi motivasi. Gimana caranya Anda memotivasi? Ya, ilmu kalkulus Anda harus luas. Kalau mengandalkan ilmu kalkulus anak SMA, yang Anda tulis adalah jika Y sama dengan sin X, maka Y aksen sama dengan cos X. Itu kan tidak menarik. Tidak menarik itu. Nah, jadi Anda harus memotivasi dengan masalah-masalah sederhana di luar matematik, tapi dengan bahasa kalkulus. Itu sebabnya kalkulusnya amat sangat banyak. Nah, untuk jadi motivator, ya itu tadi. Masalah-masalah kalkulus itu ditulis lagi dengan bahasa populer. Saya doakan Anda punya Ibu Jamila Tuna Maliana. Saya doakan Anda jadi motivator handal, kemudian terampil menulis kalkulus populer agar menarik perhatian anak-anak sekolah menengah. Amin. Terima kasih Bapak. Gimana Pak? Ya, amin. Terima kasih banyak katanya Ibu Jamilatun. Kita cukupkan Bapak? Yap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Eridani yang telah menyampaikan materinya begitu jelas, yang telah meladeni pertanyaan-pertanyaan kami semua, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui juga kepada para peserta bahwasannya ini kuliah yang baru seri 1, selanjutnya akan ada seri selanjutnya dari dosen-dosen matematika UNER juga, nantinya akan kami publikasikan. Rencananya 1 bulan sekali akan dilaksanakan kuliah umum dari dosen-dosen matematika Universitas Airlangga. Begitu, Bapak. Untuk sesi foto-foto, saya mohon kepada semua peserta untuk menyalakan kameranya. Penting ini untuk laporan. Saya juga harus laporan ke bos di prodi. Oke, Bapak.
Oke, terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan kuliah tamu seri pertama tentang penerapan kalkulus dan sisi geometrisnya. Saya harapkan selanjutnya juga ikut berpartisipasi pada seri kuliah tamu selanjutnya. Masukan dan saran untuk kami silahkan ditunggu komentarnya di grup untuk perbaikan selanjutnya agar kuliah tamu ini berjalan lebih bagus lagi. Oke, demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari Universitas Airlangga. Terima kasih juga kepada dosen-dosen yang lainnya, teman-teman saya juga semuanya dan semua peserta. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan forum. Oke, monggo Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Eri. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bu Mila. Pak Aris, Bu Mila. Pak Elvi tadi. Selesai.